Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas UAS, yaitu berjudul Introduction Filsafat Ilmu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Pinkan Reza Siahaan, lalu ada Gusti Wafik Uktiafa, dan terakhir saya ada Dafa Sambulo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang pertama itu apa sih itu filsafat? Jadi filsafat itu merupakan suatu upaya dalam bertanya dan menjawab beberapa pertanyaan yang sangat mendasar tentang alam semesta dan tempat kita tinggal di dalamnya. Nah, sebagian orang menganggap bahwa karya dalam sejarah, filsafat, dan sosiologi sains itu telah menunjukkan bahwa sains itu tidak pantas mendominasi peran yang diperolehnya dalam budaya barat. Dan mereka berpikir bahwa sekumpulan mitos tentang kepercayaan serta keunggulan sains itu telah dirusak secara menyeluruh. Namun, di lain sisi, menganggap tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dan dari kedua pandangan tersebut, maka perdebatan tersebut kemudian dikenal sebagai perang sains, yaitu merupakan sebuah ungkapan yang menyampaikan rasa bagaimana hal-hal menjadi memanas. Next slide. Selanjutnya, jika kita ingin memahami bagaimana sih cara kerja sains, yang perlu kita lakukan yaitu pertama mencari tahu apa sih sebenarnya yang ingin kita jelaskan, topik apa yang akan kita jelaskan, dan yang kedua itu di mana sains itu dimulai dan diakhiri, dan yang ketiga jenis kegiatan apa yang akan dianggap sebagai sains. Lalu pada suatu waktu klasifikasi ekonomi dan psikologi sebagai ilmu masih kontroversial, namun masih terdapat perdebatan yang mencakup bidang-bidang antropologi dan arkeologi. Yang di Universitas Stanford sendiri, debat semacam ini merupakan salah satu elemen dari proses di mana Departemen Antropologi dipecah menjadi dua departemen terpisah. Yang pertama yaitu antropologi studi umum tentang umat manusia, yaitu suatu disiplin ilmu yang sepenuhnya dikaitkan erat dengan biologi. Dan yang kedua yaitu disiplin yang lebih interpretatif, yang di mana disiplin tersebut lebih erat dikaitkan dengan sastra. Next. Kata sains ini berasal dari kata Latin, yaitu scientia. Di dunia kuno, pada abad pertengahan dan awal modern, scientia ini mengacu pada hasil logis demonstrasi yang mengungkapkan kebenaran yang umum. Dan pada sekitar abad ke-17, ketika sains modern ini mulai bangkit, bidang yang sekarang kita sebut sains ini lebih sering disebut sebagai filsafat alam, yang mencakup fisika, astronomi, serta penyelidikan lain tentang penyebab sesuatu, atau sejarah alam yang mencakup botani, zoologi, dan deskripsi lain tentang isi dunia. Dan seiring waktu, istilah sains ini mulai sering digunakan untuk pekerjaan dengan hubungan yang lebih dekat dengan observasi dan eksperimen. Dan komplikasi lebih lanjut datang dari fakta bahwa teori-teori filosofis ini sangat berbeda dalam seberapa luas mereka memahami sains. Dan beberapa penulis menggunakan istilah seperti sains atau ilmu itu untuk setiap karya yang menilai ide dan memecahkan masalah dengan cara yang dipandu oleh bukti pengamatan. Dan sains sendiri ini dipandang sebagai sesuatu yang ditemukan dalam semua budaya manusia, meskipun kata tersebut sendiri merupakan penemuan barat. Namun, ada juga pandangan yang memaknai bahwa sains ini secara lebih sempit melihatnya sebagai fenomena budaya yang terlokalisir dalam ruang dan waktu. Next slide. Selanjutnya yaitu pengembangan pemahaman kata sains. Yang pertama yaitu pemahaman umum tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang dunia di sekitar mereka. Dan yang kedua, pemahaman tentang apa yang membuat karya yang diturunkan dari revolusi ilmiah berbeda dari jenis investigasi dunia lainnya. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Pinkan Reza. Jadi kita masuk ke cabang filsafat. Filsafat ilmu pengetahuan itu dibedakan jadi 3, ada epistemologi, di mana membahas pertanyaan mengenai bagaimana mendapatkan pengetahuan, bukti, dan rasionalitas.
Yang kedua ada metafisika atau ontologi, jadi dia membahas mengenai keberadaan realitas suatu objek. Yang terakhir ada aksiologi, yaitu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Next slide. Kemudian ada juga teori ilmu yang terbagi menjadi dua macam, yaitu ada teori deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang sedang terjadi tanpa membuat penilaian atau value judge. Yang kedua ada teori normatif, yaitu menjelaskan apa yang seharusnya terjadi dengan membuat penilaian. Nah, beberapa teori ilmu pengetahuan menggunakan teori deskriptif, namun dari sudut pandang kita itu sering menggunakan teori normatif. Next slide. Pertanyaan terpenting dari filsafat ilmu itu sendiri, apakah teori objektif atau tidak? Nah, objektivitas itu artinya jauh dari kata bias ya. Objektivitas itu juga berarti fairness. Contohnya ketika kita melihat gedung yang tingginya 2 meter, di mata orang lain juga 2 meter. Nah, itu dinamakannya objektivitas. Namun, ketika kita melihat gedung itu misalnya nilainya bagus atau enggak, nah itu berarti beda lagi. Itu yang dinamakan adalah subjektif. Nah, terus kita juga mempelajari nih ada namanya metode ilmiah atau scientific method, yaitu cara penelitian dengan melibatkan pengamatan dan pengukuran yang cermat, pelaksanaan eksperimen, pengujian, modifikasi hipotesis. Metode ilmiah itu sendiri bertujuan memberikan gambaran tentang hubungan logis antar kalimat dalam teori dan hubungan antar teori dan bukti observasional. Metode ilmiah itu sendiri digunakan para filsuf untuk menggambarkan hubungan logis antar teori ilmiah berbeda dalam bidang yang terkait. Next slide. Lalu sebetulnya bagaimana sih ilmu pengetahuan itu dapat bekerja? Nah, ada 3 jenis ilmu pengetahuan di sini. Yang pertama ada dari empirisme. Empirisme ini adalah pengalaman, adalah juga sumber utama pengetahuan di seluruh dunia. Karena dari pengalaman yang terdahulu, kalau kita ambil contohnya adalah John Snow. John Snow ini berpendapat bahwa kolera adalah penyakit usus yang terlokalisir akibat dari kehilangan cairan. Sumber penyakitnya dibawa oleh air yang mengandung racun kolera dan masuk melalui mulut, lalu berkembang biak dalam usus. Snow ini berarti memberi hipotesis bahwa pompa air umum di Broad Street adalah sumbernya. Terus juga kalau kita ambil contohnya, contoh nih, jika dokter mencuci tangannya sebelum mengantar bayi, maka resiko sang ibu terinfeksi akan berkurang. Jadi kalau di empirisme ini semuanya berdasarkan pengalaman yang terdahulu, terus karena sebelumnya sudah seperti ini, berarti di kejadian kedepannya jadi sudah ada pelajarannya. Next slide. Yang kedua itu adalah tentang matematika ya. Jadi kalau matematika ini sebagai alat untuk melihat empirisme itulah yang menjadikan sains menjadi spesial. Contoh tokoh spesialnya itu adalah Galileo. Galileo ini adalah pakar astronomi, matematika, fisika, dan filsafat. Galileo menguji empirisme dengan matematika. Ia secara terbuka menyatakan, mendukung teori yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, yang menyatakan bahwa bumi beserta planet-planet lain mengelilingi matahari. Galileo menetapkan fenomena dan melakukan pengamatan atas dasar kuantitatif. Penekanan yang cermat terhadap perhitungan secara kuantitatif sejak itu menjadi dasar penyidikan ilmu pengetahuan di masa-masa berikutnya. Jadi kan kalau yang kita tahu tuh ada namanya kualitatif sama kuantitatif ya. Tapi yang mendasari, yang pertama kali nih ngasih tahu ada kuantitatif itu adalah Galileo ini sendiri. Next slide. Yang terakhir ada struktur sosial. Nah, struktur sosial ini adalah suatu tatanan sosial yang ada pada masyarakat yang juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Struktur sosial meliputi nilai, norma, lembaga yang berfungsi mengawasi, mengendalikan, dan mengordinasikan tindakan sekelompok orang dalam kegiatan penelitian. Nah, menurut Stephen Sapin, pengalaman ada di mana aja. Yang sulit adalah mencari tahu jenis pengalaman mana yang relevan dengan pengujian hipotesis, dan mencari tahu siapa yang bisa dipercaya sebagai sumber laporan yang andal dan relevan. Disinilah pentingnya kepercayaan dan kerjasama. Makanya dia sangat menekankan struktur sosial, karena kan kalau empirisme ini kita tahu ada di mana aja, ada kapan aja, dan itu bukan sesuatu yang
menakjubkan kayak gitu. Jadi menurut dia selain empirisme ini sendiri harus ada kepercayaan dan kerjasama antar orang-orangnya itu tersebut. Next slide boleh dilanjutkan oleh Dava. Selanjutnya ada sejarah revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah merupakan masa di mana bidang-bidang ilmu pengetahuan seperti fisika, anatomi, biologi, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya berkembang sangat pesat. Revolusi ilmiah terjadi sekitar tahun 1550 sampai 1700 atau akhir abad ke-16 sampai abad ke-18. Pada masa ini juga revolusi ini terhadap gereja terjadi atau disebut juga Renaissance. Dan pada Renaissance inilah semua struktur sosial berubah seperti terbukanya budaya intelektual. Lalu dalam buku Scientific Revolution, Stephen Shapin mengungkapkan bahwa revolusi ilmiah merupakan sebuah kesalahan dari frasa untuk menyebut periode tersebut. Stephen menjelaskan bahwa dalam bukunya bahwa tidak ada yang namanya revolusi ilmiah. Shapin menggambarkan memang di abad ke-16 sampai abad ke-18 terjadi perubahan ilmiah secara besar-besaran atau secara masif. Dan dalam tesis saya ini, Shapin menegaskan bahwa revolusi ilmiah ini tidak dilihat dari periode waktu tunggalnya, saja, tetapi didasari dengan 3 pertanyaan, yaitu apa yang diketahui, bagaimana itu diketahui, dan untuk apa pengetahuan itu. Lalu Shapin juga menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan khusus ilmiah pada abad ke-16 sampai 18 dan pada periode waktu lain. Tapi Shapin juga menjelaskan bahwa revolusi ilmiah merupakan suatu proses. Dan memang benar bahwa penemuan kala itu memang bersifat revolusioner atau membawa perubahan yang besar. Tapi Shapin ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu tetap apa adanya, dan kumpulan pengetahuan tersebut bisa kita andalkan. Selanjutnya ada bidang ilmiah di bidang astronomi, sejarahnya. Pandangan dunia pada abad pertengahan merupakan kombinasi dari kekristenan dengan ide-ide filsuf Yunani kuno. Aristoteles yang disebut skolastik dunia. Pada masa ini, bumi dipandang sebagai pusat alam semesta dengan bulan, matahari, dan bintang lainnya. Model ini dibuat rinci oleh Ptolemeus sekitar 150 sebelum Masehi, yakni teori geosentris. Pada tahun 1543, astronom asal Polandia, Nicolaus Copernicus, menerbitkan sebuah karya, gambaran alternatif dari alam semesta. Copernicus merupakan orang yang pertama kali memberikan teori rinci tentang bumi bergerak mengelilingi matahari seperti ini. Dalam teorinya, bumi memiliki 2 gerakan yang rutin berpusat pada porosnya sekali sehari dan mengorbit setahun sekali pada matahari. Setelah munculnya teori yang dibawakan oleh Copernicus ini, Galilei membuktikan dari kebenaran sistem yang dibuat oleh Copernicus. Galileo menggunakan teleskop untuk melihat langit dan menemukan banyak fenomena yang bertentangan dengan Aristoteles dan skolastik dunia. Galileo menggunakan kombinasi matematika dan eksperimen untuk memulai perumusan ilmu gerak baru untuk memahami gagasan bumi dan menjelaskan fakta-fakta tentang gerak sebuah benda. Pada akhirnya, karya yang dibuat oleh Galileo ini membangkitkan kemarahan Paus, dan Galileo dipaksa untuk menarik kembali keyakinan Copernicus dan menghabiskan tahun terakhirnya di bawah tahanan rumah. Masih di bidang astronomi, seorang pemikir yang menggabungkan teori Copernicus dan unobsession, yaitu Johannes Kepler, dengan menemukan harmonika matematika dan struktur langit. Model alam semesta yang dibuat oleh Kepler ini, bahwa bumi dan planet-planet lainnya bergerak dengan elips, bukan dengan melingkar, atau bukan lingkaran, yang mengelilingi matahari. Hal ini membuat penyeradan besar-besaran dan akurasi prediktif yang lebih baik.
Lalu pada tahun 1687, seseorang menerbitkan sebuah prinsipnya yang memberikan perlakuan matematika gerak yang terpadu baik di bumi maupun di langit. Orang tersebut ialah Isaac Newton. Newton menunjukkan mengapa orbit Ellipse Kepler hasil yang tidak bisa terelakkan dari gaya gravitasi yang terjadi di antara benda-benda langit, dan ia meningkatkan gagasan gerak yang dibuat oleh Galileo. Selanjutnya dari bidang anatomi. Pada tahun 1543, Andreas Vesalius membebaskan anatomi dari otoritas kuno dan meletakkan pada jalur yang lebih empiris. Sebelumnya, Andreas mempelajari teori-teori dan kesimpulan dari Galen. Teori Galen atau Galenus sendiri banyak mempelajari tentang pemahaman tentang penyakit dan tipologi temperamen manusia. Andreas di bawah bimbingan Jacques Debus dan Jean Fer. Pada masa inilah Andreas menunjukkan ketertarikan pada ilmu anatomi. Lalu ada William Harvey yang dipengaruhi oleh sekolah Vesalius mencapai sebuah terobosan paling terkenal pada periode ini. Pada tahun 1628, William menetapkan dan membuat sebuah karya yaitu Exercitatio Anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, tentang sirkulasi darah dan perang jantung sebagai pompa. Gagasan dan karyanya William ini merupakan pengembangan gagasan René Descartes yang dalam deskripsi tubuhnya manusianya bahwa arteri dan vena ialah pipa dan membawa makanan ke seliling tubuh. Namun sebenarnya ia hanya mengembangkan gagasan ilmu kedokteran Muslim awal, khususnya karya Ibnu Nafis, yang telah menyusun asas dan arteri vena besar pada abad ke-13. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.